Kami berbeda, suku dan bangsa, namun dalam anugerah yang sama, untuk memancarkan keindahan tubuh Kristus kepada dunia. Ya, saudara dan sahabat, kita kembali akan mendengar Voice of Hope dengan tema kerjasama dalam mengatasi hambatan. Markus 2 ayat 1 sampai dengan ke-12. Orang lumpuh disembuhkan. Ketika Yesus kembali ke basis pelayanannya di Kapernaum, orang banyak sudah mengetahuinya dan mereka berkerumun di rumah di mana Yesus mau memberitakan firman kepada mereka. Dan banyak orang ingin melihat mujizat. Datang seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang temannya, diperlukan kerjasama untuk membawa orang lumpuh datang kepada Yesus. Pertama, dibutuhkan kesatuan hati. Mereka tidak menyerah ketika melihat tantangan di depan. Tuhan melihat orang lumpuh itu tidak berdaya, tapi mempunyai iman yang kuat. Karena ada kerendahan hati sebagai orang yang berdosa. Tuhan juga tahu para ahli Taurat mempunyai ketinggian hati, sehingga mereka tidak dapat bersatu dengan orang-orang beriman. Ada kesungguhan hati dan kerjasama tim dalam membawa si lumpuh kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengampuni dosanya. Markus 2 ayat yang ke-5b. Tuhan lebih menyoroti jiwanya ketimbang kesembuhan si lumpuh. Kepedulian dan perhatian Kristus seperti seorang bapa terhadap anaknya. Kedua, dibutuhkan kuasa atau kekuatan untuk mengatasi hambatan. Hambatan timbul dari orang banyak dan para ahli Taurat yang mengatakan bahwa Yesus menghujat Allah karena mengatakan kepada si lumpuh bahwa dosamu sudah diampuni. Keberatan para ahli Taurat kepada perkataan Kristus dan tanggapan Kristus yang menunjukkan tidak masuk akalnya keberatan mereka itu. Yesus memiliki hak dan kuasa atau otoritas untuk mengampuni dosa, sebab ia menguji batin dan hati orang dan tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Markus 2 ayat yang ke-8. Ketiga, keberhasilan. Tekad dan keberanian keempat temannya membawa orang lumpuh melalui atap rumah dengan membuka beberapa genteng dan menurunkan si lumpuh di atas tilam dengan tali ke dalam rumah tempat Yesus mengajar. Hal ini memperlihatkan kerjasama tim dalam mengatasi hambatan, di mana iman dan tekad mereka untuk menjumpai Kristus berbuahkan keberhasilan dalam kesembuhan. Kesembuhan itu merupakan rahmat ketika hal itu terjadi melalui pengampunan dosa. Iman yang disertai tindakan mendatangkan keberhasilan dan kemenangan. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub. Lalu mereka semua memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Markus 2 ayat yang ke-12. Peristiwa ini berdampak bagi banyak orang. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat yang kedua. Saat kita bekerja sama dalam mengatasi hambatan, maka kekuatan kita menjadi lebih besar dibandingkan kita melakukannya sendiri. Ada bagian dalam diri manusia yang perlu diisi atau dilengkapi oleh orang lain agar menjadi maksimal atau lebih kuat. Oleh sebab itu manusia disebut makhluk sosial, bukan makhluk individu. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ibrani 10 ayat yang ke-24. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menonton podcast Voice of Hope edisi September dengan tema Super Winning Team. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, yuk like dan share ke teman-temanmu. Butuh dukungan doa?
Silahkan chat kami di @rajawali.fm melalui Instagram dan TikTok. Mau bergabung dengan komunitas yang positif dan penuh kasih? Ayo jadi bagian dari Raja Wali Family Ministries. Tuhan memberkati. Biar kami mengasihi dalam satu hati, maka segala